teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan kembali lagi membahas soal-soal tentang tes manajerial, teman-teman ya. Jadi kemungkinan 3 hari ini aku bakalan membahas tes manajerial, kemudian mungkin nantinya aku bakalan bahas soal sosiokultural ya, teman-teman. Jadi biar balance gitu. Nah, jadi nanti setelah membahas soal tes sosiokultural, baru aku kembali lagi untuk membahas soal-soal tes kompetensi teknis, teman-teman. Jadi nanti dia kayak bergiliran gitu ya, teman-teman. Jadi biar seimbang, biar balance, teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita masuk di ini dia soal nomor 1. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda? Oke, ini biasanya tentang ini ya, teman-teman. Apa ya? Respon kepada orang sekitar ya, teman-teman. Nah, ini tuh rekan kerjanya tuh lagi cuti melahirkan, teman-teman ya. Nah, terus tuh dia ada sesuatu atau barang yang tertinggal di kantor. Jadi dia meminta tolong kita untuk membawakannya. Nah, sikap kita itu apa? Nah, tes manajerial itu paling tinggi poinnya adalah 4 ya, teman-teman. Dan paling rendah itu adalah 0 alias tidak dijawab ya. Nah, oke, kita coba baca optionnya satu persatu ya. Kita cari jawaban yang paling tertinggi dan kita eliminasi jawaban yang memiliki nilai terendah, teman-teman. Jadi kuncinya itu adalah kita mengkerucutkan jawabannya, teman-teman. Sehingga kita tidak bingung nih, kira-kira pilih yang mana kayak gitu. Soalnya kan pasti ujian itu soalnya susah banget ya dan juga hampir mirip-mirip, teman-teman. Nah, jadi itu sebenarnya triknya, teman-teman. Oke, kita lihat ya yang A, segera mengantarkannya, B, menggunakan jasa kurir untuk mengantar, C, mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda, D, menolak karena pekerjaan Anda banyak. Nah, yang D ini pasti udah jelas poinnya 1, teman-teman. Ya, kemudian kita lihat lagi nih, berarti antara A, B, dan C ya. Kalau yang A, segera mengantarkannya, oke, boleh ya teman-teman. Kalau yang B menggunakan jasa kurir untuk mengantar. Oke, yang C mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Nah, sebenarnya yang C itu adalah poin yang paling tinggi ya teman-teman, yaitu poinnya 4. Kenapa? Nah, ini teman kita itu baru cuti melahirkan nih, teman-teman, cuti melahirkan. Nah, ya kita sebagai rekannya harus menjenguknya dong, ya kan teman-teman. Nah, jadi di sini poin menjenguknya juga dapat. Maaf ya teman-teman, notif WA aku. Oke, kemudian mengantarkan barangnya juga dapat, teman-teman. Jadi ini bisa jadi 2 aksi, teman-teman ya, 2 action. Nah, jadi dia bisa mengantarkan barang temannya yang ketinggalan dan juga bisa sekalian menjenguk temannya yang barusan melahirkan, teman-teman. Nah, jadi sih poin paling tinggi itu ada di nomor 4, teman-teman. Nah, kalau poin nomor 3 itu ada di A ya, teman-teman, dan poin nomor 2 itu ada di B. Kenapa B poinnya 2? Karena dia menggunakan jasa kurir untuk mengantar. Bagus sih, cuman kan apa salahnya kalau misalnya kita yang ngantarkan dan sekalian menjenguk ya, teman-teman. Nah, gitu. Jadi menurut aku poin paling tinggi itu adalah yang di C, teman-teman. Kalau misalkan kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut menurut saya, oke ini tuh fenomena sekarang ya teman-teman, dimana tuh YouTube lebih menarik daripada televisi. Bener gak teman-teman? Coba koreksi pendapat aku kalau misalnya aku salah. Ya kenapa? Kadang tuh di televisi ya kita lihat yang diundang ataupun yang terkenal itu yang viral-viral yang kayak gimana ya teman-teman, yang tidak mendidik lah gitu ya, daripada yang apa ya, yang punya bakat kayak gitu teman-teman, yang lebih bermanfaat lah menurut aku ya. Nah jadi sih menurut aku itulah mungkin karena rating juga kali ya teman-teman, kenapa kita jadi bahas televisi gitu. Oke, kita langsung ke soalnya, kita baca optionnya ya. A, ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. B, ingin menghujat semua stasiun televisi di media sosial. Kemudian yang C, ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah agar segera mengambil kebijakan. D, ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Oke, di sini kan misalnya kita nih sebagai masyarakat lah ya, yang bukan orang televisi gitu, yang nggak tahu tentang prosesnya lah teman-teman ya. Jadi itu masih kita ibaratnya masyarakat awam yang nggak tahu sama sekali kayak gitu. Nah, tapi tuh kita pengen sekali
kita melihat fenomena tersebut tuh seperti mengganggu gitu ya, karena ya kurang mendidik seperti itu. Nah, jadi tuh gimana gitu ya, tindakan atau sikap yang bisa kita ambil dari masalah tersebut. Nah, coba kita eliminasi dulu kira-kira jawaban yang terkecil ya, teman-teman. Kalau yang A itu ingin protes ya pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. Nah, kalau menurut aku sih kayaknya kurang efektif ya, teman-teman. Kita sendiri, sedangkan mereka itu rame, teman-teman. Bahkan kalau misalnya suara sendiri itu biasanya kurang didengarkan gitu ya, teman-teman. Bener nggak? Coba komen di kolom komentar. Nah, jadi sih yang menurut aku yang A kurang tepat ya, teman-teman kita eliminasi dulu. Kemudian yang B ingin menghujat semua stasiun televisi di media sosial. Nah, itu nggak ada dampak atau nggak ada pengaruh apa-apa sih menghujat ya. Kalau Indonesia itu sekarang ya teman-teman, kalau makin dihujat ya makin terkenal gitu kan. Jadi mereka ya suka-suka aja kayak gitu. Jadi sih menurut aku B itu gak ada impact apapun kayak gitu ya. Jadi yang C kita coba baca, ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah agar segera mengambil kebijakan. Nah, menurut aku sih nggak ada kaitannya ya kayaknya dengan pemerintah ya teman-teman. Yang harus jadi demo tuh yang ini ya teman-teman, yang apa, kantor televisinya atau KPI-nya teman-teman ya. Dan lagi pula pun demo itu nggak baik teman-teman ya, dan ASN tuh dilarang demo ya kan. Nah, jadi yang C itu menurut aku kurang tepat. Nah, jadi coba yang D. Kemungkinan jawabannya adalah yang D. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Nah, yang D ini pilihan yang paling tinggi, poinnya 4 teman-teman. Kenapa? Karena ini kan eh, kayak diselesaikan dengan pikiran dingin gitu, nggak yang main sembrono kayak ataupun main hujat menghujat, kemudian itu main demo mendemo kayak gitu kan. Jadi semuanya bisa dibicarain baik-baiknya. Jadi ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang itu seperti apa, mungkin seperti KPI-nya, kemudian produsernya, kemudian dari pihak-pihak stasiun televisinya ya teman-teman, untuk membahas kelayakan tayangan-tayangan tersebut. Nah, jadi menurut aku sih poin paling tinggi itu adalah nomor yang D teman-teman, poin 4-nya. Kalau poin tiganya itu menurut aku adalah yang mana nih? Mungkin antara C atau A ya, teman-teman. Nah, poin satunya itu ada di B, poin tiganya mungkin ada di C, dan poin duanya itu adalah di A, teman-teman. Nah, poin nolnya itu adalah kalau tidak dijawab. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 3, ini dia, kita baca bareng-bareng. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter. Dari rumah yang akan saya lakukan adalah, oke, di sini konteksnya kita lagi santai aja nih teman-teman, lagi nggak sibuk ya. Nah, kemudian kita lihat nih ada ibu-ibu yang sepeda motornya itu macet. Kemudian jarak bengkelnya itu sekitar 100 meter. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita baca dulu optionnya ya. A. Menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut. B. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. C. Menanyakan apa yang terjadi. D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Oke, kita eliminasi lagi nih jawaban yang poinnya terkecil ataupun yang kurang tepat. Yang A, menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut, ini tuh terkesan pasif ya teman-teman. Jadi langsung aja kita eliminasi. Kemudian yang B, menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. Oke, kita keep dulu. Saya menanyakan apa yang terjadi. Boleh. Kemudian yang D, membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Oke teman-teman, nah ingat kita itu lagi santai ya. Beda cerita kalau misalnya kita lagi sibuk ataupun lagi buru-buru mau ke kantor kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita konteksnya itu dalam situasi buru-buru pengen ke kantor ataupun udah telat banget nih ke kantor teman-teman, terus tuh ada ibu-ibu yang sepeda motornya macet dan jarak bengkelnya itu sekitar 100 meter. Nah, itu pilihan paling tepat itu adalah yang B teman-teman. Tapi kalau itu untuk kita yang udah terlambat atau udah buru-buru banget nih teman-teman ya. Tapi kalau ini kan sedang santai nih teman-teman. Nah, kalau sedang santai itu adalah ya kita membantu membawa sepeda motor ibu itu ke bengkel. Nah, itu dia. Jadi poin paling tinggi itu adalah 4 teman-teman. Jadi ada aksinya ya teman-teman, atau dia berperan aktif kayak gitu. Berperan aktif membantu ibu tersebut. Nah, jadi kalau yang C itu menanyakan apa yang terjadi. Nah, ini tuh bukan kurang tepat, kayak kurang lengkap aja ya. Nanti udah habis ditanyakan aksinya apa. Jadi ini yang C itu tidak menayangkan atau menunjukkan adanya peran aktif membantu orang tersebut atau aksinya teman-teman, atau actionnya kayak gitu. Jadi yang C menurut aku kurang tepat. Kalau yang B menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. Nah, ini tuh bisa dipergunakan kalau misalnya kita tadi aku bilang kita lagi sibuk atau lagi buru-buru ya.
kantor karena udah telat kayak gitu. Nah, yang B itu bisa jadi pilihan. Poin tertinggi ya, dengan catatan kalau kita buru-buru, oke? Nah, jadi di sini poin 3-nya itu ada di B, poin 2-nya itu ada di C, dan poin 1-nya itu ada di A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Lanjut, ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Seorang teman ingin meminjam mobil Anda untuk keperluannya, sementara Anda tahu dia tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Sikap Anda adalah, oke, kita baca optionnya ya. A. Menolak permintaannya dengan alasan mobil akan saya gunakan. B. Meminjamkannya dengan perasaan cemas. C. Ragu-ragu untuk memenuhi permintaannya. D. Menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan. Oke, sebagai ASN ya, kita harus mematuhi peraturan kayak gitu teman-teman. Peraturan yang udah dibuat oleh pemerintah. Nah, kalau tidak ada SIM, itu tidak boleh mengemudi ya teman-teman. Tidak hanya mobil, motor juga seperti itu. Nah, jadi kita bakalan eliminasi dulu jawaban yang paling buruk atau jawabannya nilainya paling rendah. Oke. A. Menolak permintaannya dengan alasan mobil akan saya gunakan. Boleh teman-teman, harusnya kita tolak ya karena dia nggak punya SIM. Itu udah melanggar peraturan pemerintah. Kalau misalnya ada terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab gitu. Kalau yang B, meminjamkannya dengan perasaan cemas. Menurut aku sih yang B ini aku eliminasi ya teman-teman. Jadi kesannya itu kurang tegas aja gitu ya. Kalau yang C, ragu-ragu untuk memenuhi permintaannya, ini juga nih teman-teman, ragu-ragu. D. Menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan. Nah, ini dia, boleh teman-teman. Antara A sama D, kira-kira mana yang lebih tepat teman-teman? Nah, yang A sama D, alasan yang bisa diterima itu adalah yang D teman-teman. Maka poinnya itu lebih tinggi, ya bilang 4. Nah, kalau yang A itu alasannya karena mobilnya mau digunain. Tapi kalau yang D itu karena ingin mematuhi peraturan. Nah, ini benar teman-teman ya. Surat apa, kita memberikan atau kita menolak orang tersebut untuk minjam kendaraan kita karena tidak memiliki surat izin mengemudi, yaitu karena ingin mematuhi peraturan gitu ya, bukan karena alasan lain gitu. Jadi si poin nomor tinggi, poin 4-nya itu ada di D, poin 3-nya itu ada di A, poin 2 itu ada di C, dan poin 1-nya itu ada di B, teman-teman. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng, oke? Ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan, oke, apa nih kira-kira? Kita itu diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita berikan sarannya kepada dia, teman-teman, supaya lebih berhasil lagi usahanya, teman-teman? A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, boleh. Kemudian B. Memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas. C. Berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar. D. Bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. Oke, di sini jawabannya hampir-hampir mirip dan hampir kayaknya benar semua ya teman-teman. Tapi di antara keempat option ini pasti ada yang punya poin tertingginya teman-teman. Oke, kita coba eliminasi dulu ya jawaban yang poinnya rendah ya teman-teman. Yang B, yang A, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Ini boleh ya teman-teman. Kemudian yang B, memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ini apa ya, makna kalimatnya agak negatif ya teman-teman. Memanfaatkan orang lain kayak gitu. Jadi agak kesannya negatif. Jadi menurut aku sih aku eliminasi dulu ya teman-teman. Kemudian yang C, berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar. Oke, boleh. Cuman menurut aku sih kurang tepat ya teman-teman. Jadi dia tuh kayak ketergantungan gitu loh sama kalau tidak dapat dukungan dari pihak luar berarti dia kayak gagal gitu. Jadi menurut aku sih yang C itu enggak ya teman-teman. D. Bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. Ini boleh juga nih yang D teman-teman. Oke, antara A sama D itu menurut kalian jawabannya mana teman-teman? Coba komen di kolom komentar. Oke, menurut aku ini pendapat pribadi aku ya. Misalnya kalau aku lagi situasinya seperti ini disuruh minta saran ya teman-teman dengan teman aku yang udah sukses dalam usahanya, itu sih aku bakalan menyarankan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya lagi teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih berhasil atau lebih sukses lagi usahanya teman-teman. Nah, jadi menurut aku yang A itu poinnya adalah yang 4. Kalau yang D, bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas, ini tuh bagus ya teman-teman. Aku nggak menyalahkan yang jawaban D ini. Cuman tuh menurut aku sih ini kalau untuk apa ya, awal rintis kayaknya ya teman-teman lebih tepatnya sih. Jadi sebenarnya boleh juga teman-teman, tapi menurut aku sih yang paling tepat itu adalah yang A. Mungkin dari kalian ada jawabannya berbeda dengan aku, nama juga tes manajerial ya teman-teman, lebih kayak ke kepribadian masing-masing gitu ya. Jadi menurut aku sih yang
Poin nomor 3 itu ada di D, poin nomor 2 itu ada di C ya, kemudian poin nomor 1 itu ada di B. Oke teman-teman, segitu dulu soal tes manajerial P3K dari aku. Semoga bisa membantu kalian, gak usah banyak-banyak, sedikit aja supaya kalian gak bosen. Yang penting tiap hari aku upload. Dan buat kalian terima kasih banget yang udah subscribe, yang udah nonton video aku terus-terusan setiap harinya, aku ucapin terima kasih banget. Dan juga yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan juga di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya kalian gak ketinggalan, dan juga supaya kalian dan teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, kalau aku ada salah aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.